Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana pertemuan yang sebelumnya kita membaca tentang fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, walis-shaim adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Orang yang berpuasa ada adab-adab yang patut ia kerjakan, yang mana puasanya tidak akan sempurna kecuali dengan mengerjakan adab-adab tersebut. Sekarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berbicara bahwasanya orang yang puasa itu ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada langkah-langkah yang mesti ia kerjakan, yang kalau tidak dikerjakan olehnya adab-adab tersebut, la yakmul siyamuh, puasanya tidak sempurna. Dalam arti 1 bulan ia berpuasa, jika tidak melaksanakan adab-adab yang nanti kita kaji ini, puasanya tidak akan sempurna. Famin ahammiha, yang termasuk daripada adab-adab yang paling penting dikerjakan untuk orang yang berpuasa, an yahfadha lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah. Orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya, lidahnya, tutur katanya, mulutnya dijaga. 'Anil kadhib, yang pertama dijaga mulutnya ini dari berdusta, menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Wal ghibah, yang kedua, orang yang berpuasa lisannya harus dijaga dari ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Saat orang yang dibicarakan tidak berada di tempat pembicaraan. Ghibah atau istilah lainnya dikenal gosip dan sebagainya, adalah saat menyebut kekurangan atau dzikra akhakal muslim bima yakrah, menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara muslim kita saat saudara kita tersebut tidak ada di hadapan kita. Semisal kita berbicara, kita sebagai A berbicara dengan si B. Saat berbicara dengan A dan B, kita membicarakan C, yang mana C tidak ada di tempat. Yang seandainya C ada di tempat, ia tidak senang, akan berat hatinya mendengar pembicaraan antar kita dan antar kita sebagai A dan B. Na'udzubillah min dzalik. Wa anil khawd fima la ya'ni. Begitu pula Imam Haddad mengatakan adab orang berpuasa, ia harus menjaga lisannya dari al-khawd, membicarakan sesuatu la ya'nihi, yang tidak bermanfaat baginya. Saat berpuasa ia ngobrol asyik dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat baginya. Membicarakan tentang skor sepak bola, atau membicarakan tentang tayangan sinetron tertentu, mengomentari tentang tayangan sinetron tertentu, atau membicarakan urusan-urusan yang itu sebenarnya bukan ranahnya dan tidak ada manfaat baginya untuk akhiratnya. Al-khatima la ya'ni, menjaga pembicaraan yang tidak bermanfaat saat berpuasa. Itu pun termasuk adab orang yang berpuasa. Wa yahfad ainahu wa udhunahu 'anil nadhar wal istima' ila ma la yahillu lahu. Dan begitu pula adab orang yang berpuasa, menjaga matanya, menjaga telinganya dari memandang dan mendengar kepada yang tidak halal baginya. Matanya dijaga dari memandang hal-hal yang haram,
matanya saat berpuasa baik di siang atau malam Ramadan. Menjaga dari memandang yang haram, konten-konten yang menarik syahwat dan sebagainya. Joget dengan pakaian seksi dan sebagainya. Jaga pandangan kita saat kita berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula al-istima' ila ma la yahillu lah, mendengar sesuatu yang tidak halal untuk didengar. Termasuk mendengar gosipan orang lain, mendengar gibahan kawan-kawan, mendengar hal-hal yang haram untuk didengar lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ila ma yu'ad fudulan fi haqqih. Begitu pula adab orang yang berpuasa, ia mesti menjaga pandangan dan telinganya, matanya dan telinganya dari segala sesuatu yang itu dianggap fudul. Apa itu fudul? Sesuatu yang tidak penting baginya dan ia coba memandangnya. Ia coba dengan seksama mendengarkannya. Padahal itu sesuatu yang fudul. Sesuatu yang tidak penting baginya. Sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat baginya. Wa kadzalik yahfaz li batnahu an tanawulil haram wa syubhah. Begitu pula adab orang yang berpuasa selanjutnya, ia menjaga perutnya dari hal-hal yang haram, begitu pula hal yang syubhat. Dalam arti orang yang berpuasa saat ia berbuka atau di malam harinya perlu dan patut ia menjaga perutnya dari mengkonsumsi makanan yang haram. Baik haram dari zatnya atau haram dari segi cara memperolehnya. Wa syubha, begitu pula makanan yang syubhat, yang tidak diketahui status kehalalannya, diragukan kehalalannya. Wa khususan indal iftar, dan lebih khusus lagi orang yang berpuasa harus menjaga perutnya dari yang haram pada saat iftar, berbuka puasa. Berbuka puasa dengan yang halal, makanan yang zatnya halal dan makanan yang halal cara memperolehnya. Yajtahidu jiddan an la yuftir illa 'alal halal. Ia harus berusaha keras agar ia tidak berbuka kecuali dengan sesuatu yang halal. Qala ba'du salaf, idza sumta fanzur 'ala ayyi syai'in tuftir wa 'inda man tuftir. Isyaratan ila al-hath 'ala at-tahri wal ihtiyat fi ma yuftir alaih. Sebagian ulama salaf mengatakan, kata Imam Haddad, apabila engkau berpuasa, maka perhatikan betul-betul apa yang engkau makan saat berbuka. Wa inda man tuftir, perhatikan pula di mana engkau berbuka. Kita diundang orang lain untuk buka bersama, perhatikan dari mana ia memperoleh makanan itu. Setidaknya ada kehati-hatian kita. Dan tidak semudah itu mengkonsumsi makanan. Sedangkan makanan yang kita makan kita tidak ketahui dari mana ia peroleh. Ada setidaknya kehati-hatian di hati kita. Isyarah ila al-hath ala tahari wal ihtiyat fima yuftir alaih. Salaf tadi memberi anjuran bagi orang yang berpuasa, perhatikan apa yang engkau pakai untuk berbuka, apa yang engkau makan untuk berbuka, di mana engkau berbuka. Kata salaf, itu isyarat agar kita berhati-hati. Anjuran alat tahari wal ihtiyat, agar berhati-hati dan waspada atas apa-apa yang kita makan atau konsumsi saat berbuka. Wa kadzalika yahfadhu as-shaimu jami' jawarihihi an mulabasatil atham thumma 'anil fudul. Begitu pula adab orang yang berpuasa, ia harus menjaga anggota-anggota tubuhnya, tangan, kaki, telinga, semua anggota tubuhnya, kemaluannya. Harus ia jaga apa? Dari an mulabasatil atham, dari mengerjakan perbuatan dosa. Tangannya dijaga agar tidak berbuat dosa saat berpuasa. Begitu pula di luar Ramadan. Dan lebih hati-hati lagi saat Ramadan. Thumma 'anil fudul, dan anggota tubuhnya sebisa mungkin orang yang berpuasa harus menjaga anggota tubuhnya ini melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Fabidzalika yatimu shaumuhu wa yazku. Dengan ia menjaga anggota tubuhnya dari yang haram, begitu pula menjaga anggota tubuh saat berpuasa dari hal-hal yang sifatnya fudul,
tidak ada manfaat, tidak ada faedah baginya, ia jaga dari berbuat hal itu sehingga semua gerak-geriknya, anggota tubuhnya saat berpuasa semata untuk kebaikan baginya, ibadah. Fabidzalik yatim shaumuhu wa yazku. Dengan itulah kelak puasanya akan sempurna dan akan suci, bersih, khalis. Wa kam min sha'imin yut'ib nafsahu bil ju' wal 'atash wa yursil jawarihahu fil ma'asi fayafsud bidzalika shaumuhu, na'udzubillah, fayufsidu bidzalika shaumuhu. Berapa banyak kita lihat, kata Imam Haddad, berapa banyak orang yang berpuasa, ia membuat capek dirinya sendiri dengan menahan rasa lapar dan haus, akan tetapi anggota tubuhnya dilepas begitu saja melakukan maksiat. Ia menahan rasa lapar dan haus, dia tidak makan, dia tidak minum setengah hari penuh, tetapi anggota tubuh yang lain dibiarkan terlepas melakukan maksiat. Matanya memandang yang haram, karena menunggu waktu berbuka, membuka smartphone-nya, handphone-nya, melihat video-video konten-konten yang menarik syahwatnya, memandang joget-joget wanita di aplikasi TikTok dan sebagainya. Na'udzubillah, merusak pandangan kita saat puasa. Atau lagi kakinya, termasuk anggota tubuhnya itu kakinya saat berpuasa, ia menahan lapar dan haus, mulutnya menahan lapar dan haus, perutnya menahan lapar dan haus, tetapi kakinya lepas begitu saja, dilangkahkan ke tempat-tempat yang ada kemaksiatan di situ. Berapa banyak, kata Imam Haddad, orang yang membuat capek dirinya sendiri dengan ia lapar dan haus, tetapi ia lepas begitu saja anggota tubuhnya dalam kemaksiatan, sehingga fayufsidu bidzalika shaumah, ia pun merusak puasanya sendiri. Wa yadhi'u bidzalika ta'abuh, sehingga sia-sia akhirnya susah payahnya ia dalam menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena kemaksiatan tetap jalan di anggota tubuh yang lain. Kama qala alaihi salatu wassalam, kamin shaim laisa lahu min syiyami illa ju' wal 'atash. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam satu hadis, berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena ia mengira puasa itu sekedar menahan lapar dan haus, dan malah anggota tubuhnya dibiarkan berbuat maksiat. Na'udzubillah. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawam 'ala shaim 'ala muftir. Nah, Imam Haddad mengingatkan lagi, meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat itu hukumnya wajib terus-menerus bagi orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa. Di Ramadan atau luar Ramadan wajib meninggalkan perbuatan yang haram. Ghaira anna shaim aula bitahaffud. Hanya saja orang yang berpuasa lebih diutamakan lagi untuk menjaga diri dari maksiat. Wa huwa alai aujabu wa akadu fafham. Dan menjaga diri dari maksiat bagi orang yang berpuasa itu lebih wajib dan lebih ditekankan. Fafham, maka fahamilah. Qala alaihi assalatu wassalam, as-shawmu junnatun fa idza kana yaumu shawmi ahadikum fala yarfut wala yafsuk wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim, al-hadits. Nabi bersabda di hadits yang lain, puasa itu adalah perisai. Apabila telah masuk hari kalian untuk berpuasa, hendaknya ia tidak bertutur kata, tidak mencaci, tidak berkata yang jorok, dan tidak berbuat dosa. Dan apabila ada orang lain mengajaknya untuk bertengkar atau mengajaknya untuk berkelahi, maka hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Al-hadits. Wa min adabi shaim an la yukthiran nauma bin nahar wa la yukthiral akla bil lail wal yaqtasid fi dzalika hatta yajida masal ju' wal 'atash. Ini penting. Imam Haddad mengatakan termasuk daripada adabnya orang berpuasa, hendaknya tidak memperbanyak tidur di siang hari. Tidak memperbanyak tidur di siang hari. Maksudnya bagaimana? Terkadang kita saat berpuasa, siang harinya kita nikmati dengan tidur. Kenapa? Karena dengan tidur rasa lapar dan haus itu tidak terasa bagi kita. Sekian jam, contohnya habis sahur, makan,
kemudian salat fajar, tidur, bangun asar. Bangun justru dekat maghrib. Duhur terlewat baginya, asar di ujung waktu ia kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan adab orang yang berpuasa, lebih-lebih meninggalkan yang fardu. Hendaknya orang yang berpuasa termasuk adabnya tidak memperbanyak tidur di siang hari. Boleh tidur untuk istirahat, cuman jangan banyak. Ingat, Ramadan bulan kita untuk bersungguh-sungguh ibadah. Wala yukthirul akla bil-lail. Nah, Imam Haddad lalu melanjutkan, begitu pula adab orang yang berpuasa selanjutnya hendaknya la yukthirul akla bil-lail. Malam hari jangan banyak makan. Jangan memperbanyak makan di malam hari. Terkadang kita saat berbuka 2 piring. Usai tarawih 2 piring setengah lagi. Balas dendam yang telah lewat di siang hari. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Imam Haddad tidak dianjurkan. Wa yaqtasid fi dzalik hatta yajid masaju wal atas. Hendaknya ia bijaksana untuk memakan sesuatu dan minum. Ia betul-betul menghitung-hitung sehingga saat ia berpuasa betul-betul mendapati rasa lapar dan haus. Mengurangi porsi makanan yang sebelumnya di bulan-bulan yang lain. Untuk apa? Fatatahadzab nafsuhu wa tad'uf syahwatuh. Tujuannya kalau seorang insan sudah merasakan rasa lapar yang luar biasa, dahaga haus yang luar biasa, dan malamnya makan sekedar secukupnya, terus ia lanjutkan puasa esok harinya berlanjut 1 bulan penuh, jiwanya akan menjadi bersih, akan menjadi terorganisir jiwanya, nafsunya lebih mudah dikekang, syahwatnya akan melemah, wa yastaniru qalbuh, hatinya akan bercahaya. Wa dzalika sirru shaum wa maqsuduh. Itulah tujuan dari puasa itu sendiri. Itulah rahasia puasa, kata Imam Haddad. Nah, Imam Haddad ingin menyampaikan kepada kita tujuan berpuasa agar jiwa kita, nafsu kita yang semaunya di bulan yang lain bisa terorganisir. Di bulan Ramadan kita tarbiyah jiwa kita, nafsu kita yang tadinya tidur semaunya, makan semaunya, tidak mempunyai waktu yang ketat untuk ibadah di luar Ramadan. Ramadan ini ayo kita tahdib, kita didik jiwa kita untuk ibadah. Syahwat kita melemah dengan kurangnya asupan makan dan minum. Sehingga yastanir qalbuh. Hati kita akan bercahaya istinarah. Hati akan bercahaya kapan? Saat kita sudah merasakan rasa lapar, rasa haus yang luar biasa. Mengekang jiwa kita dari syahwatnya, dari nafsunya. Memaksakan diri untuk ibadah. Di saat itulah hati akan bercahaya, kata Imam Haddad. Dzalika sirru shaum, itulah rahasia dari puasa, wa maqsudu, dan tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Wal yujanibis shaimu ar-rifahiyah wal ikthar min tanawuli syahwat wal ladzat kama dzakarna. Dan hendaknya orang yang berpuasa menghindari apa? Menghindari dari berbuat sesuatu yang sia-sia, baik itu makanan atau menghibur diri dengan tontonan-tontonan, menghibur diri dengan pendengaran-pendengaran dan sebagainya. Hindari hal itu semua, kurangi saat berpuasa, dan juga hindari dari mengerjakan hal-hal yang berbau syahwat dan kelezatan di siang dan malam hari Ramadan. Wa aqallu dzalika an takuna 'adatuhu min at-tarafuh wahida fi Ramadan wa ghairihi. Wa hadha aqall ma yanbaghi wa illa fal riyadah wa mujanabatu syahwatin nafsi atharun kabir fi tanwiril qalb. Kalaupun ia sudah terbiasa santai-santai, sudah terbiasa sebelum-sebelumnya banyak waktunya santai, tidur, kurangi. Yang tadinya sekian jam, atur cuman berapa jam saja Ramadan ini. Yang tadinya biasa santai sekian jam, atur sesedikit mungkin di bulan Ramadan ini. Kenapa kata Imam Haddad? Kalau bisa tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dengan ia meriyadhah, melatih dirinya untuk menghindari hal-hal yang berbau syahwat dan keinginan nafsunya, di situ ada
peran penting di situ yang akan memberi bekas yang luar biasa untuk menyebabkan hati itu bercahaya. Menghindari hal-hal yang berbau syahwat, hal-hal yang ada dengan kaitan keinginan nafsu kita hindari, itu yang akan menjadi penyebab besar kita mendapatkan hati yang bercahaya. Wa tutlabu bil khusus fi Ramadan, dan hal ini bisa diperoleh secara khusus di bulan Ramadan, bersinarnya hati tadi. Ya Rabb, Allah menawir qulubana. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan 'adat min at-tarafuhat wasyahawat allati la ya'tadunaha fi ghairi Ramadan fa ghurur gharrahum bi syaitan hasadan minhu lahum hatta la yajidu barakati shaumihim. Adapun kata Imam Haddad, orang-orang yang memiliki kebiasaan khusus di bulan Ramadan, hiburan-hiburan dan syahwat-syahwat, makanan-makanan yang padahal sebelumnya di luar Ramadan ia tidak pernah melakukan, tapi di Ramadan justru tambah banyak hiburan tadi, justru tambah banyak makanan-makanan yang lezat yang ia santap, justru tambah banyak porsi makanan yang ia makan, padahal di luar Ramadan sedikit. Orang yang seperti itu jelas ghururun gharrahum bihi syaitan, itu tertipu daya dari tipuannya setan. Orang-orang seperti itu, setan sengaja menipunya karena setan iri terhadap orang-orang Islam yang diberi oleh Allah Ramadan, sehingga orang-orang yang tadinya di luar Ramadan hiburannya lebih sedikit, makanannya porsinya lebih sedikit, tapi di Ramadan justru lebih banyak hiburan dan porsi makanannya. Mereka-mereka seperti itu telah ditipu daya oleh syaitan, dan mereka tidak akan mendapati keberkahan-keberkahan dari puasa mereka sendiri, kata Imam Haddad. Wala tadharu alaihim atharuhu minal anwar wal mukasyafat. Orang yang seperti tadi, yang di dalam Ramadan justru tambah banyak porsi makan dan hiburan daripada luar Ramadan, tidak akan nampak baginya bekas-bekas dan cahaya-cahaya yang bisa ia peroleh di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Wal khusyu' lillahi ta'ala wal inkisar baina yadai wa taladzuz bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa dzikrihi. Orang yang seperti tadi pula tidak akan nampak padanya kekhusyuan kepada Allah, tidak akan tampak padanya pula rasa berserah diri, rasa berdosa di hadapan Allah, dan tidak memperoleh pula kelezatan bermunajat pada Allah dan kelezatan saat membaca kitab Allah Al-Quran dan saat berzikir mengingat Allah. Tidak akan memperoleh itu semua orang-orang yang justru di Ramadan porsi hiburan dan makanannya lebih banyak di luar Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Wa kanat 'adatu salaf rahmatullah alaihim at-taqlil min al-'adat wasyahawat wal istikthar min al-'amal as-salihat fi Ramadan bil khusus. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat. Dan salaf saleh, ulama-ulama salaf zaman dahulu terkenal banyak mengurangi kebiasaan-kebiasaan dan syahwat-syahwat dan memperbanyak amal-amal soleh di Ramadan secara khusus. Orang-orang salaf saleh zaman dahulu mencontohkan kita bagaimana mereka sedikit sekali makan di Ramadan. Saat berbuka pun terkadang cuma 2-3 butir korma, kemudian langsung lagi melanjutkan ibadahnya maghrib dan lanjut sampai ia ibadah qiyamul di Ramadan atau tarawih dan ibadah lainnya, tilawah Quran. 3 butir korma cukup bagi mereka untuk berbuka dan ditemani 1 gelas air putih. La ilaha illallah. Wa in kana dzalik ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat. Padahal memang salaf saleh bukan hanya Ramadan, di tiap waktu mereka luar Ramadan pun begitu kebiasaan mereka. Mengurangi daripada hal-hal yang berbau syahwat dan mengurangi daripada kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya hiburan dan mengurangi porsi makanan mereka demi menyinarkan hati mereka. Wa min adabihi an la yukthira at-tashaghula bi umuri dunya fi syahri Ramadan, bal yatafarraghu anha li ibadatillah wa dzikrihi ma amkanahu wa la yadkhul fi syai'in min ashghali dunya illa in kana daruriyan fi haqqihi aw fi haqqi man yazamuhu al-qiyamu bihi min al-'iyal wa nahwihim. Wa dzalika li anna syahra Ramadan fi syuhur bi manzilati yaumil jum'ati fil ayyam. Fayanbaghi lil mu'min ay yaj'ala yauma jum'atihi wa syahrihi hadha li akhiratihi khususan.
Termasuk daripada adab orang yang berpuasa selanjutnya, kata Imam Haddad, hendaknya orang yang berpuasa tidak banyak menyibukkan diri saat berpuasa dengan urusan-urusan dunia di bulan Ramadan. Akan tetapi yang seharusnya ia lakukan, ia tafarraq, ia jadikan bulan Ramadan secara khusus hanya untuk ibadah kepada Allah, sebisa mungkin ia beribadah. Jangan ada kesempatan untuk urusan dunia. Sebisa mungkin ia lakukan hal itu, kata Imam Haddad. Dan ia tidak sekalipun masuk kepada kerjaan-kerjaan duniawi kecuali darurat untuk haknya dan untuk memenuhi hak orang-orang yang wajib ia nafkahi, keluarga, anak dan istrinya. Artinya Imam Haddad di sini mengatakan kalau memang harus bekerja demi menafkahi istri dan anak, bekerja. Wajib bekerja saat Ramadan. Namun kalau kerjaan itu sifat ekstra, istri dan anak sudah ada kecukupan di rumah, tidak perlu lagi menambah kerjaan ekstra saat Ramadan, tetapi lebih memfokuskan diri untuk ibadah. Lain hanya kalau memang harus bekerja demi memberi makan anak dan istri, bekerjalah, kata Imam Haddad, dan insya Allah pahalanya pun tidak berkurang untuk ibadah kepada Allah. Karena dengan ia mencari nafkah pun itu bagian hal yang wajib, ia mengerjakan sesuatu yang fardu baginya. Wadzalika li'anna syahra Ramadan fi syuhur bimanzilati yaumil jum'ah fil ayyam. Kenapa jadi ditekankan ini? Agar kita di Ramadan hanya fokus pada ibadah kecuali dalam keadaan darurat harus kerja. Dikarenakan bulan Ramadan kedudukannya dibanding bulan-bulan yang lain sebagaimana kedudukan hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Hari Jumat adalah hari ibadah bagi umat Islam. Dibanding hari-hari yang lain, 6 hari yang lain, Jumat adalah hari ibadah untuk umat Islam. Begitu pula posisi Ramadan bagaikan Jumatnya hari-hari yang lain. Ramadan satu bulan khusus dibanding bulan-bulan yang lain untuk ibadah. Fayambaghi lil mu'min an yaj'ala yawma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Maka dianjurkan bagi tiap orang yang beriman agar menjadikan hari Jumatnya atau bulan Ramadan yang ia masuki untuk semata urusan akhiratnya. Wa minas sunnah ta'jilul futur wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di kajian streaming berikutnya. Mudah-mudahan yang kita kaji hari ini membawa kemanfaatan yang besar bagi kita. Mudah-mudahan pula bulan Ramadan tahun ini yang insyaallah kita lewati dengan penuh banyak peribadahan kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang paling berkah bagi kita, dan insya Allah mudah-mudahan pula dipanjangkan umur kita menemui bulan Ramadan yang berikutnya dan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.